Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ria Oktavianti dengan NIM 0122155, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Andi Sudirman. Video ini merupakan tugas mata kuliah Antropologi Hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang antropologi hukum. Kira-kira kalian sudah tahu belum apa itu antropologi hukum? Kalau belum, simak video ini baik-baik ya. Definisi antropologi hukum. Antropologi berasal dari kata Yunani, yaitu anthropos artinya manusia atau orang dan logos artinya ilmu. Antropologi dapat diartikan ilmu yang mengkaji manusia sebagai makhluk biologis dan sekaligus makhluk sosial. Jadi, antropologi hukum adalah ilmu mengkaji perilaku manusia dan segala aspeknya dalam kaitannya dengan norma hukum baik tertulis dan tidak tertulis. Fungsi dan tujuan antropologi hukum. Penelitian ilmiah di bidang ini adalah hasil dari perbedaan yang mendalam antara hukum saat ini dan aspek teoritis hukum. Dalam pengertian ini, antropologi adalah disiplin pada dua tingkatan. Tahap pertama adalah blok pengetahuan logis filosofis tentang hukum dan negara. Tahap kedua adalah kompleks terapan praktis yang pengembangannya mutlak diperlukan untuk penerapan langsung pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan hukum. Ruang lingkup antropologi hukum. Perlu diketahui bahwa antropologi hukum adalah gabungan antara ilmu sosial dan ilmu hukum. Adapun bagian ilmu antropologi. Pertama, antropologi fisik terbagi menjadi asal-usul dan evolusi. Yang kedua, antropologi budaya terbagi menjadi kata atau bahasa, asas dan budaya, perkembangan kebudayaan. Selanjutnya, bagian ilmu hukum. Yang pertama, unsur ideal terbagi menjadi logika berupa teori, estetika dan etika berupa nilai, asas, kaidah. Yang kedua, unsur real terbagi menjadi manusia, alam, dan budaya, baik mengenai sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, maupun perbandingan hukum. Ruang lingkup antropologi hukum. Ruang lingkup antropologi hukum adalah suatu spesialisasi dari antropologi budaya, antropologi sosial, dan kebudayaan hukum yang menyangkut aspek-aspek hukum. Laura Nader dalam bukunya The Anthropological Study of Law 1965 mengemukakan masalah pokok yang merupakan ruang lingkup antropologi hukum sebagai berikut. 1. Apakah dalam setiap masyarakat terdapat hukum dan bagaimana karakteristik hukum yang universal? 2. Bagaimana hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial? 3. Apakah mungkin diadakan tipologi hukum tertentu sedangkan variasi karakteristik hukum terbatas? 4. Apakah tipologi hukum berguna untuk menelaah hubungan antara hukum dengan aspek budaya dan organisasi sosial? 5. Mengapa hukum itu berubah, serta bagaimana cara mendeskripsikan sistem-sistem hukum? Selanjutnya, ruang lingkup kajian antropologi hukum. Objek kajian antropologi hukum. 1. Manusia dengan kebudayaannya. 2. Manusia dengan hukum dan tatanan kehidupannya. Perbedaan antropologi hukum dan sosiologi hukum. Sosiologi hukum. Hukum barat atau yang telah dipengaruhinya, hukum dalam masyarakat yang kompleks, hukum tertulis, undang-undang nasional. Antropologi hukum. Hukum bukan barat, hukum dalam masyarakat yang belum kompleks, hukum tidak tertulis, hukum rakyat lokal. Sosiologi hukum mengkaji masyarakat modern, sedangkan antropologi hukum mengkaji masyarakat tradisional. Antropologi hukum objeknya adalah masyarakat pedesaan, agraris di dunia timur dengan cara berpikir dan perilaku masyarakat yang tradisional, magis religius dan komunal, sedangkan sosiologi hukum objeknya adalah masyarakat barat yang bersifat heterogen dan kompleks dengan cara berpikir dan perilakunya serba konseptual, individualisme, liberalisme,
berdasar kepentingan semata. Selanjutnya, perbedaan antropologi hukum dan hukum adat. Antropologi hukum, objek perilaku manusia menyangkut hukum, metode pendekatan holistik, penelitian lebih banyak di lapangan, norma hukum yang nyata. Hukum adat, objeknya norma hukum di luar perundang-undangan, metode pendekatan normatif yuridis, penelitian lebih banyak bersifat kepustakaan, norma hukum yang seharusnya. Menurut Kwenjaningrat, perbedaan antara ilmu hukum adat dengan antropologi hukum, di mana ilmu hukum adat mempelajari berbagai macam sistem hukum dalam masyarakat tradisional suku bangsa di Indonesia yang diabstraksikan dari keputusan hakim adat atau dikaji secara komparatif dalam beragam sistem hukum adat Nusantara. Sedangkan antropologi hukum mempelajari sistem hukum adat Nusantara tetapi juga mempelajari beragam sistem di benua Afrika, Asia maupun benua Amerika Utara dan Selatan. Antropologi hukum dengan ilmu lain. Berikut hubungan antropologi hukum dengan ilmu lain. Pertama, antropologi hukum dan hukum adat. Antropologi hukum memilih objek permasalahan lebih luas, berupa perilaku manusia yang berubah-ubah dipengaruhi keadaan, waktu, dan tempatnya. Sedangkan dalam hukum adat, perilaku-perilaku seperti itu tidak banyak dibahas, lebih menekankan soal norma dan perilaku hukum adat yang harus ditaati. Antropologi hukum dan etnologi. Etnologi adalah salah satu cabang ilmu antropologi budaya, membahas mengenai asas kemanusiaan dalam kebudayaan berbagai suku bangsa di masa lalu dan masa kini. Lingkup utamanya adalah penyebab perbedaan pola pikir dan pola perilaku individu dalam suatu kebudayaan. Antropologi hukum dan sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses dalam masyarakat. Ia mencoba menemukan hukum-hukum, menguasai proses tersebut, mempelajari gejala-gejala sosial, hubungan antara pribadi dan pribadi, pribadi dan masyarakat, antara golongan masyarakat satu sama lain, lembaga masyarakat, dan lainnya. Antropologi hukum dan psikologi sosial. Ilmu psikologi sosial atau ilmu jiwa masyarakat mempelajari perilaku manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat, baik sikap perilaku dan watak pembawaannya dalam melakukan kegiatan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Terakhir, antropologi hukum dan religi. Religi atau keagamaan mengandung arti adanya hubungan manusia dengan kekuasaan yang berada di luar kekuasaan manusia yang mempunyai kepercayaan atau keyakinan terhadap hal gaib. Pentingnya pengetahuan agama dalam studi antropologi hukum pada masyarakat pedesaan ialah sebagai sumber bahan untuk memahami perilaku hukum anggota masyarakat. Manfaat antropologi hukum. Manfaat bagi teoritis. Para teoritis yang dimaksud adalah para ilmuwan dan mahasiswa dalam rangka memudahkan pembuatan kesimpulan dan pemberian saran yang baik untuk memperbaiki atau mengadakan perubahan aturan hukum terkait. Manfaat bagi praktisi hukum. Para praktisi hukum yang dimaksud adalah para cendekiawan hukum praktis yang cara berpikir dan berperilaku sebagai pemain di atas panggung arena hukum, baik dalam pembuatan hukum maupun penerapan hukum. Manfaat bagi praktisi politik. Praktisi politik yang dimaksud ialah para aktivis politik, baik yang duduk dalam pelaksanaan pemerintahan negara maupun yang berada di luar pemerintahan. Manfaatnya sebagai tolak ukur sejauh mana praktisi itu berperilaku politik dan berperilaku hukum. Manfaat bagi pergaulan masyarakat. Latar belakang budaya dan agama, bahasa dan adat sopan santun, serta perilaku hukum berbeda, maka cara pendekatan terhadap orangnya berbeda pula. Antropologi hukum dapat memberikan pemikiran tentang suatu golongan masyarakat, misalnya dengan menerangkan tentang susunan masyarakat, hukum adat dan adat istiadatnya, sifat watak perilaku orang-orangnya, cara berkenalan, cara berbicara, dan lainnya.
Budaya hukum dan tipe budaya hukum. Budaya hukum. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum itu. Selanjutnya, tipe budaya hukum. 1. Masyarakat budaya, parokial atau picik. Cara berpikir masyarakatnya masih terbatas, tanggapannya terhadap hukum hanya terbatas pada lingkungannya sendiri. Pemimpinnya bertindak serbaguna, ia sebagai kepala suku sekaligus sebagai kepala adat atau agama. Ia bertindak sebagai polisi, jaksa hingga hakim yang memutus perselisihan warga adatnya. Ketergantungan warga terhadap pemimpinnya teramat besar, sehingga watak atau karakter pemimpinnya akan mempengaruhi sistem kepemimpinannya. Segala aturan yang dikeluarkan oleh pemimpin dianggap benar dan tidak ada yang berani untuk menentang karena takut adanya sanksi gaib dan sejenisnya. 2. Masyarakat budaya, subjek atau takluk. Cara berpikir masyarakatnya sedikit berkembang, telah timbul kesadaran hukum yang umum. Masyarakat belum terlibat secara aktif dalam pelaksanaan hukum karena pengetahuan, pengalaman, dan pergaulan masih terbatas. Ketidakinginan untuk terlibat dalam hukum juga bisa diakibatkan karena adanya rasa takut pada ancaman yang dapat ditimbulkan oleh penguasa. Rasa ketidakberdayaan mengakibatkan sikap pasrah terhadap kebijakan yang diambil oleh penguasa. Ketaatan atas kebijakan bukan berarti menerima dengan ikhlas, tetapi sikap menerima dan menolaknya tidak dinyatakan secara terbuka. 3. Masyarakat budaya, partisipan atau berperan serta. Cara berpikir dan perilaku masyarakatnya berbeda-beda. Sebagian masih berbudaya takluk, namun sudah banyak yang merasa berhak dan berkewajiban berperan serta. Setiap orang sudah merasa mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan, baik yang menyangkut kepentingan umum, keluarga maupun pribadinya. Penerimaan atau penolakan terhadap hukum boleh didasari atas kesadaran hukum sebagai warga yang baik ataukah mengandung niatan yang lain, misalnya kepentingan pribadi maupun golongannya. Itulah tadi penjelasan saya mengenai antropologi hukum. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian dari saya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.